Wilayah Bener Meriah menjadi salah satu lokasi yang sulit untuk mendapatkan bantuan karena aksesnya terbatas. Dan untuk membicarakan tentang hal ini, kami akan berbincang dengan seorang warga Aceh yang juga berprofesi sebagai guru, Win Zailani. Selamat siang, Pak Win. Selamat siang, Mbak. Ya, Selamat siang. ya baik Pak Win, bisa diceritakan bagaimana kondisi Ya, di selamat tempat siang. tinggal Anda Bisa di dengar Bener suara Meriah? saya dengan baik? Ya, terdengar Pak Win. Pak Win, lantas kondisi di tempat tinggal Anda saat ini Eh, di Bener sam- Meriah seperti apa, Pak? Di mana Oke. tepatnya bisa disampaikan? Di Desa Daulung, Kabupaten Bener Meriah, yang dimana posisinya itu isolasi terbatas sekali terisolasi, sulitnya untuk mendapatkan logistik, bahan bakar dan listrik sampai hari ini juga belum ada. Bahkan internet kita harus antri yang berjarak berkilo-kilo dari rumah, akses internet berbayar 10 menit dengan batas waktu 10 menit untuk mendapatkan informasi, Mbak. Keadaan sekarang, kemarin baru saja ada pembagian beras, yang setahu saya beras banyak sekali masuk ke Bener Meriah, tapi per warga hanya dapat 1 kilo. Itu yang sudah saya alami sendiri sekarang, Mbak. Oke, Halo? ya baik. Tadi Halo? masih Iya. terbatas untuk listrik, BBM, kemudian juga bahkan akses internet dan juga pangan. Begitu lantas apa saja yang saat ini paling dibutuhkan warga? Artinya begini Pak, apakah bantuan yang sudah diberikan saat ini masih belum memenuhi kebutuhan dari masyarakat di sana? Tidak memenuhi, Mbak. Karena dalam satu keluarga hanya dapat 1 kilogram beras. Dan warga di sini malah lebih mempunyai ide sendiri, mereka berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer untuk mendapatkan bahan bakar dan juga beras, Mbak. Tidak lagi mengandalkan pemerintah. Maaf saya berbicara seperti ini, karena 3 hari ke belakang masyarakat sudah berbondong-bondong bahkan membawa anak umur 10 tahun untuk ikut pergi berjalan kaki ke daerah Aceh Utara untuk mendapatkan logistik yang memadai. Bahkan di daerah saya sudah ada orang menjual bahan bakar seperti Pertalite dengan 1 liternya 50.000 untuk membeli beras, pergi ke daerah yang jauh. Bahkan yang lebih mirisnya, Mbak, untuk memperbaiki akses jembatan, masyarakat lebih mengandalkan bergotong royong karena sampai sejauh ini belum ada sama sekali, Mbak, Hmm, bantuan hmm, untuk itu. hmm. Oke, Pak Win, tadi soal akses internet yang tadi terbatas bahkan harus berbayar hanya untuk 10 menit. Ini tiap warga harus membayar berapa, Pak? Apakah ini akses internetnya itu memang bantuan atau bagaimana? Eh, ini bantuan, Mbak, bentuknya Starlink dan kami sangat terbantu dengan ini. 10 menit sampai 15 menit dibayar per 10.000, tapi antrian seperti Mbak lihat nanti di tapi bisa ini ya, akses kamera gitu ya. Ini saya sedang berada di masyarakat nih, sedang antri untuk mendapatkan internet berbayar 10 menit 10.000. Oke, listrik di sana juga Begitu, Mbak. masih terbatas ya Pak ya? Dan tidak ada, tidak ada, bahkan untuk yang mempunyai genset kita bisa menggunakan membayar 5.000 untuk sekali device, untuk satu charger. Tapi Mbak, kami lebih merasa terbantu seperti ini daripada tidak ada sama sekali. Karena kami butuh mengabarin keluarga, butuh tahu di mana ada logistik yang bisa kami beli. Karena ini sudah hari ke-13 kalau saya tidak salah, tapi masih jalan di tempat, Mbak. Itu saya alami pribadi. Oke, Pak Win, ini kan tadi sudah ada bantuan sebetulnya, ada beras. Lantas untuk memasak berasnya tentu kita butuh air bersih. Nah, akses air bersih seperti apa Pak Ya. pemenuhannya di sana? Kalau saya alhamdulillahnya ada sumur di belakang, Mbak, yang dimana dikuras. Kalau tetangga mereka sudah mencari air ke sumur tetangga dengan angkut yang dari pagi sampai sore bergantian. Kalau daerah air ya seperti itu, Mbak, keadaannya. Bahkan saya perlu garis bawahi, masyarakat lebih punya ide untuk bertahan hidup menurut saya. Itu hal yang sangat miris saat ini. Bahkan misalnya kita mau ngambil duit pun di ATM Sabtu Minggu tutup, Mbak, karena nggak ada listrik. Itu di daerah saya sampai sekarang. Oke, Pak Win, ini sudah beberapa hari pasca terjadinya bencana tersebut, lantas bagaimana masyarakat di sana, bahkan Pak Win sendiri sampai dengan selama ini bisa bertahan, apa yang ingin disampaikan Pak? Yang untuk bertahannya kami hanya makan 1 hari sekali, Mbak. Itu sudah umum. Walaupun kami bukan korban, tapi kami berdampak, Mbak. Bahkan di bawah rumah itu daerah perkebunan, jumlah tanah udah putus, harga kopi juga tidak ada lagi di sini. Kebetulan masyarakatnya dari kopi, Mbak.
Jalan putus, mereka jalan berjam-jam, malam, siang, malam. Di sini kayak lebaran, Mbak. Semua jalanan penuh untuk orang berjalan bertahan hidup. Dan untuk makan kami menjaga misalnya sehari sekali. Itu untuk makan supaya bisa bertahan hidup. Dan tolong Mbak, saya lihat kemarin di bandara bantuan Hercules sampai 4 kali dalam satu hari. Tapi kenapa sampainya tidak merata? Itu menurut saya Mbak. Saya tidak membenci pemerintah, tidak menganggap itu salah. Tapi tolong, kita semua di sini korban, baik dampaknya terasa kali kepada kami yang di daerah-daerah yang terisolasi. Kami tidak inginkan mendapatkan yang lebih gitu Mbak, tapi tolong kami di sini semua membutuhkan semua, dan saya ingin seperti listrik, PLN khususnya dan juga internet untuk cepat bergerak. Bahkan sampai sehari ini belum ada pergerakan yang signifikan yang bisa kami rasakan. Itu saja Mbak. Oke, Pak Win. Jangan tambah keadaan semakin mencekam, jangan tambah keadaan semakin mencekam. Itu saja, kami sudah terbiasa hidup biasa, tapi jangan buat lagi semakin mencekam. Itu saja Mbak, harapan saya. Ya, baik Pak Win Zailani, tentu keprihatinan kami sampaikan dan kita harapkan juga tentu bantuan bisa segera merata di sana dan juga bisa memenuhi bagaimana kebutuhan dari masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di sana. Terima kasih Pak Win Zailani, sehat selalu Pak Win. Terima kasih. Terima kasih.